Salam petani vanili Indonesia, nama saya Daniel dan channel ini adalah untuk membantu petani vanili meningkatkan praktik pertanian yang baik untuk minimalkan terjadinya penyakit di perkebunan vanili dan meningkatkan hasil dan umur panjang tanaman vanili. Di video hari ini saya ingin menjawab beberapa pertanyaan Anda agar jawabannya juga dapat bermanfaat bagi petani vanili lainnya yang mungkin memiliki pertanyaan yang sama. Pertanyaan pertama dari Pak Among Wiratmo. Untuk tanaman vanili yang baik, pada ketinggian berapa dan berapa suhu yang baik? Vanili tumbuh subur di iklim yang panas, tropis, lembab, dan berventilasi. Curah hujan harus sering dan tersebar dengan baik hampir sepanjang tahun, antara 1.700 dan 2.800 mm. Iklim harus memiliki cuaca kering yang jelas selama periode kira-kira 2 bulan. Suhu harus berkisar antara 16 dan 32 derajat Celcius. Suhu yang jauh lebih dingin selama musim kemarau di bawah atau sekitar 20 derajat Celcius membantu memperlambat pertumbuhan vegetatif dan meningkatkan induksi bunga. Pertanyaan kedua dari Rian FF. Sulur melingkar sampai 10 lingkar butuh berapa tahun? Seharusnya dengan penambahan akar tanah dan pemberian mulsa yang cukup, setiap sulur melingkar, tanaman vanili akan memiliki 10 sulur melingkar pada tahun ketiga. Jadi tahun ketiga Anda sudah bisa alokasikan sulur untuk berbunga sebelum musim kemarau. Dan tanaman vanili Anda sudah akan menghasilkan buah pada tahun keempat. Pertanyaan ketiga dari Abdullah. Tahun ini vanili saya tidak ada satupun yang berbuah karena curah hujan tinggi. Bagaimana cara mensiasati agar dapat berbuah pada saat curah hujan tinggi? Vanili planifolia membutuhkan 6 hingga 8 minggu cuaca kering untuk berbunga. Jika musim kemarau tidak mengikuti induksi bunga, tunas sulur baru yang akan muncul menggantikan kuncup bunga. Jadi apa yang perlu dilakukan? Potong kembali tunas baru dan tunggu musim kemarau. Saya pernah mendengar bahwa ada petani yang mencabut akar vanili untuk induksi bunga. Pencabutan akar bukan teknik induksi bunga, tetapi praktik merusak yang membunuh sistem akar vanili. Pertanyaan keempat dari Ibu Maria Viani. Bulan berapa harus tanam vanili? Di awal musim hujan dan saat pohon penyangga telah tumbuh dengan naungan yang cukup. Penting Anda tidak menanam pohon penyangga langsung dengan bibit vanili. Lebih baik Anda menanam bibit vanili 6-9 bulan sesudah pohon penyangga ditanam. Pertanyaan kelima dari petani pemula. Berapa jarak tanam vanili di kebun? Jarak tanam untuk satu tanaman biasanya antara 2 hingga 3 meter dalam satu baris dan 2,5 hingga 3,5 meter antar baris. Di daerah yang panas dengan musim kemarau yang buruk, jarak tanam yang lebih lebar 3,5 kali 3,5 akan membantu menjaga sirkulasi baik dalam kebun sehingga memungkinkan induksi bunga dalam waktu yang lebih singkat. Pertanyaan keenam dari Nong Veki. Setelah sulur diturunkan lalu ditutupi mulsa baru, apakah dipotong untuk persiapan bunga? Dan sisa sulur yang ditutupi mulsa dibiarkan merambat. Setiap sulur yang cukup panjang bisa dilingkarkan sampai mulsa tanpa memotong pucuknya. Setelah sudah dilingkarkan 10 kali, setiap sulur baru bisa difungsikan untuk berbuah atau dialokasikan untuk bibit vanili. Fungsi 10 sulur pertama untuk memberikan nutrisi yang cukup pada tanaman produksi sehingga tanaman tidak layu dan mati. Yang penting kita alokasikan cukup sulur untuk berbunga untuk mendapatkan maksimal 120 buah per tanaman per tahun tanpa mengganggu 10 sulur yang pertama. Dengan sistem ini Anda akan membangun perkebunan vanili yang sangat bagus dan menghasilkan jumlah buah vanili yang sangat memuaskan. Pertanyaan ketujuh dari Pak Asep Mulyadi. Kalau 2-3 ruas bagus tidak? Perbedaan meter sama 2-3 ruas apa? Bila saya beli per meter terkendala dari modal. Saya sarankan minimal 8 ruas untuk mendapat pertumbuhan yang paling bagus. Lebih baik Anda menanam 300 bibit vanili yang 8 ruas daripada 1000 yang 2-3 ruas. Bibit yang 8 ruas dengan 4 buku dalam mulsa, tanaman Anda akan memiliki 4 akar tanah saat penanaman sehingga pertumbuhan tanaman Anda lebih cepat. Pertanyaan ke-8 dari Pak Teddy Chandra. Apakah bisa lebih dari satu bibit kita tanam dalam satu pohon pelindung? Satu bibit vanili per pohon pelindung cukup
karena vanili membutuhkan sirkulasi udara yang bagus. Kemudian dengan cara menanam dan merawat yang baik, satu tanaman vanili akan berproduksi selama 10-15 tahun. Jadi akhirnya tanaman Anda akan sangat besar. Pertanyaan ke-9. Apakah lebih baik tajar hidup atau tajar mati? Perbedaan terbesar antara tajar mati dan tajar hidup adalah biaya. Dengan sistem tajar mati, biayanya sangat lebih tinggi karena selain membeli tajar mati, Anda juga membutuhkan jaring peneduh tambahan. Kemudian tajar hidup seperti gamal dan tanaman legum lain memberikan input nitrogen yang sangat bagus. Pertanyaan ke-10 dari Pak Tommy Sulaksono. Jika tanaman vanili dipaksa berbunga sebelum membangun sistem perakaran yang kuat, apakah ada dampak negatif pada buah vanili? Dengan hanya beberapa sulur yang melingkar, sistem akar tanaman tidak akan mampu mendukung semua buah. Akhirnya, tanaman vanili akan layu dan akarnya akan mati. Jika buah dikeringkan, tidak akan memiliki aroma dan akan berjamur. Jika video ini bermanfaat Anda, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Sampai ketemu di kebun Anda atau di video selanjutnya. Terima kasih.